perkenalkan, nama saya Najwa Ismara dengan NIM 240170073. Pernah nggak kamu bertanya-tanya bagaimana pesan rahasia bisa terkirim tanpa bocor ke tangan orang lain? Atau bagaimana transaksi online tetap aman meski lewat jaringan internet yang terbuka? Nah, semua itu berkat satu bidang menarik yang bernama kriptografi. Di video kali ini, kita akan kupas tuntas mulai dari konsep dasar kriptografi, mode klasik seperti substitusi dan transposisi, hingga teknik modern yang digunakan di dunia digital seperti simetrik dan asimetrik. Jadi, siapkan catatanmu, kita akan belajar cara bagaimana informasi bisa diubah menjadi kode rahasia dan kembalikan lagi jadi pesan yang bisa dibaca. Konsep dan implementasi kriptografi, metode klasik dan modern dalam keamanan informasi. Apa itu kriptografi? Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari cara mengamankan informasi agar hanya orang yang berhak yang dapat membacanya. Intinya, kriptografi mengubah pesan asli plain text menjadi pesan acak ciphertext dengan proses yang disebut enskripsi. Kemudian, ciphertext bisa dikembalikan menjadi bentuk asli melalui proses deskripsi. Contoh sederhananya, pesan hello bisa diubah menjadi kahur kalau kita geser setiap huruf 3 langkah ke kanan. Ini disebut Caesar cipher, salah satu bentuk kriptografi klasik. Mengapa kriptografi penting? Dalam dunia modern, hampir semua aktivitas digital, mulai dari login akun, transaksi online, sampai komunikasi lewat WhatsApp menggunakan kriptografi. Tujuannya bukan hanya menyembunyikan pesan, tapi juga memastikan kerahasiaan data tidak bisa dibaca oleh orang lain, integritas data tidak bisa diubah tanpa izin, autentikasi, penerima yakin pengirimnya asli, anti penyangkalan, pengirim tidak bisa menyangkal telah mengirim pesan itu. Contoh nyatanya, saat kamu belanja online dan melihat simbol gembok di browser, itu tandanya situs memakai SSL atau TLS encryption, bentuk kriptografi modern. Dan saat kamu kirim pesan di WhatsApp, sistemnya memakai end-to-end encryption agar hanya kamu dan penerima yang bisa membaca isi chat. Klasifikasi kriptografi. Secara umum, kriptografi terbagi dua. Metode klasik digunakan sejak zaman kuno, masih berbasis huruf dan simbol. Contohnya, substitusi sipher, pengganti huruf dengan huruf lain. Transposisi sipher, mengacak urutan huruf tanpa mengubah bentuknya. Metode modern digunakan dalam sistem komputer dan jaringan saat ini. Contohnya, symmetric key, kunci simetrik. Satu kunci dipakai untuk enskripsi dan deskripsi, misalnya AES dan DES. Asymmetric key, kunci asimetrik, dua kunci berbeda, public key untuk enskripsi, private key untuk deskripsi, misalnya RSA dan ECC. Bagaimana kriptografi bekerja secara umum? Secara garis besar, prosesnya seperti ini. Yang pertama itu plain text, pesan asli yang ingin dikirimkan. Yang kedua itu key, nilai rahasia yang menentukan bagaimana pesan diubah. Yang ketiga itu algoritma enskripsi, proses matematis yang mengubah plain text menjadi ciphertext. Yang keempat ada ciphertext, hasil pesan yang sudah disamarkan. Yang terakhir itu deskripsi, penerima menggunakan kunci untuk mengembalikan ciphertext ke bentuk aslinya. Analogi sederhananya itu, bayangkan kamu menulis surat dan menguncinya di brankas. Isi suratnya sama dengan plain text, kunci brankasnya sama dengan key, brankas terkunci sama dengan ciphertext. Hanya orang yang punya kunci yang sama atau cocok yang bisa membukanya. Implementasi kriptografi dalam kehidupan nyata. Berikut contoh-contoh penggunaan kriptografi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada internet banking dan e-commerce. Data transaksi dienkripsi agar tidak bisa disadap. Yang kedua ada aplikasi chat.
pesan dienkripsi dari pengirim ke penerima. Yang ketiga ada password, disimpan dalam bentuk hash, hasil enskripsi satu arah. Yang keempat ada tanda tangan digital, memastikan dokumen tidak dimodifikasi. Dan yang terakhir VPN, Virtual Private Network, menginskripsi seluruh lalu lintas internet agar aman. Tantangan kriptografi saat ini, walaupun kuat, kriptografi punya tantangan. Yang pertama itu serangan brute force atau menebak semua kemungkinan kunci. Yang kedua itu kelemahan manusia, misalnya password yang lemah. Yang ketiga itu ancaman komputasi kuantum yang di masa depan bisa memecahkan algoritma lama dengan cepat. Karena itu, sistem keamanan terus dikembangkan dari kriptografi klasik yang manual menjadi kriptografi modern yang lebih kompleks berbasis algoritma matematis dan kunci digital. Kriptografi bukan cuma soal menyembunyikan pesan, tapi bagian penting dari keamanan digital modern. Dari zaman Julius Caesar sampai era enskripsi end-to-end hari ini, prinsip dasarnya tetap sama, melindungi informasi dari pihak yang tidak berhak. Sekarang, kamu udah tahu kan bahwa kriptografi bukan hanya soal kode rahasia, tapi juga fondasi dari keamanan digital yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari WhatsApp, ATM, hingga situs yang baru saja kamu buka. Kalau metode klasik mengajarkan kita logika dasar penyandian, metode modern seperti AES dan RSA menunjukkan betapa pentingnya matematika dan algoritma dalam menjaga keamanan informasi. Jadi, kalau kamu tertarik di dunia keamanan cyber, kriptografi adalah langkah awal yang wajib kamu kuasai. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, jaga datamu seperti kamu menjaga rahasiamu.